Nah, jadi udah sekitar 2 bulan gue udah pakai si Infinix Hot 50 Pro Plus ini, dan ini artinya udah saatnya gue untuk cerita-cerita ke kalian gimana pengalaman gue selama pakai HP ini. Dan ya kalian tahu ya, ini HP emang cukup bikin kejutan banget karena dengan harga 2 jutaan ini HP udah nawarin banyak banget keunggulan. Salah satunya layarnya ini udah curve dan udah pakai panel AMOLED 120 Hz. Ini gokil sih, dan yang paling gokil ini adalah HP paling tipis di segmennya. Wow, ini emang bukan Infinix namanya kalau nggak bikin kejutan ya, dan ini harganya cuma 2 jutaan kecil aja. Dan untuk ulasan selengkapnya kalian boleh tonton aja video ini sampai akhir, dan nanti di akhir video kita bakal bikin kesimpulan kira-kira se-worth it apa HP ini untuk kalian beli. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, pertama gue mau bahas dari sisi desain sama layarnya dulu nih, soalnya ini emang bagian yang paling menarik dari HP ini sebenarnya. Dari awal nih HP emang gemar-gembor banget bilang sebagai HP 3D Curve paling tipis di dunia. Nah, ketebalannya emang cuma 6,8 inci aja. Bobotnya itu cuma 162 gram. Nah, jadi emang nggak salah sebenarnya. Feel pas pegang nih HP juga emang kayak nggak berasa kayak HP 2 jutaan gitu. Kayak HP flagship pas dipegang loh, jujur ini Maya. Cuma concern gua, ini HP kayak ngeri patah nggak sih, mengingat ini kan HP entry level ya. Jadi gue jujur nggak berani taruh nih HP di kantong celana yang ketat. Ya meskipun pas launching kemarin ini HP emang dipamerin durability-nya yang kuat. Contohnya ya kayak gimmick-gimmick dijatuh-jatuhin gitu ya. Dan nggak lupa juga nih HP punya sertifikasi IP54 yang bikin HP ini jadi seenggaknya aman kalau kena air atau kehujanan tipis-tipis. Tapi ya ingat, nggak bisa sampai tenggelam. Yang gue punya ini varian warna Sleek Black. Untuk dua varian warna lainnya itu ada Titanium Grey dan Dreamy Purple. Jujur gue paling suka yang warna blacknya ini loh, kelihatan keren dan elegan gitu. Untuk keseluruhan bodinya dia pakai polikarbonat alias plastik, terus di bagian bawah ada port USB-C, speaker, SIM tray, dan mikrofon. Di bagian atas dia ada speaker lagi, soalnya dia udah dual speaker yang ditandem sama JBL. Gokil. Di sebelah kanan ada tombol power sama volume, terus di kirinya dia bersih, nggak ada apa-apa. Oh ya, buat SIM cardnya dia udah nawarin triple slot, jadi teman-teman bisa nambahin microSD kalau misalkan emang berasa kurang sama memorinya. Terus ya, yang menarik lagi dari desainnya itu dari kamera pastinya nih. Akhirnya Infinix ganti desain kamera nih. Sekarang bentuk kameranya tuh vertikal ke bawah, terus modulnya juga kotak. Jadi ya seenggaknya kita lebih fresh dikit lah ngeliat HP Infinix desainnya, jadi nggak gitu-gitu aja gitu. Nah sekarang buat layarnya nih, ini juga cukup menarik. Ukurannya 6,78 inci, panelnya AMOLED, Full HD Plus buat resolusinya, 120 Hz buat refresh rate-nya, dan rasio screen to body-nya ini mencapai 93,80%. Ya meskipun dari sisi bezel bukan yang terbilang tipis banget, tapi secara looks ini udah premium banget. Nggak ketinggalan juga buat pelindung layarnya yang udah dilapisin Corning Gorilla Glass 5. Jadi ketahanannya udah cukup terjamin lah ya. Dari segi layar, jujur gue nggak ada komplain buat berbagai kebutuhan kayak nonton, main game, dan berbagai hiburan lainnya. Ini udah lebih dari cukup buat HP di harga 2 jutaan. Diajak jalan-jalan di bawah terik matahari kayak gini juga layarnya masih terlihat dengan jelas ya, jadi udah aman banget. Pengujian multitouch aman, bisa sampai 10 sentuhan, terus touch sampling rate-nya juga lumayan, bisa sampai 354 Hz, dan buat touch delay-nya juga aman banget. Sekarang lanjut buat hardware-nya nih. Nah, ini mungkin teman-teman penasaran, apa istimewanya MediaTek Helio G100 dibanding Helio G99? Jadi gue sih anggapnya Helio G100 ini cuma rebranding dari G99. Peningkatan itu cuma ada di dukungan kamera yang sekarang itu bisa sampai 200 megapiksel. Selebihnya ya udah sama aja, nggak ada peningkatan apa-apa. Fabrikasi, arsitektur, clock speed-nya, semua itu masih sama aja. Pengujian AnTuTu-nya juga sama persis, dapat di angka 400 ribuan. Jadi kalian kalau misalkan ada ekspektasi peningkatan performa, ya jangan harap ada peningkatan performa ya, soalnya emang nggak ada peningkatan apa-apa, jadi gua anggap ini kayak cuma rebranding aja. Terus buat tes gamingnya nih, main Genshin Impact di lowest udah enak banget, kena 30-40 fps, bahkan kadang kena di 50 fps. Gue coba di highest emang cuma dapat 20 fps aja sih, jadi mending turunin aja biar bisa lebih lancar dan suhunya juga nggak cepet panas. Car Street ini game gokil sih ya. Gue nggak rekomenin main game ini di HP ini, soalnya ini game emang berat banget. Gue udah coba di rata kiri, tapi tetap aja nggak enak buat dimainin. Jadi emang nggak cocok di HP ini. Mobile Legends gue set di Super Ultra. Sesuai dugaan, lancar, kena di 80 fps. Terus buat PUBG gue set di SD High, kena di 30 fps. Kalau Smooth Ultra itu kena di 40 fps.
Jadi buat main game tipis-tipis ini udah oke banget, mengingat Helio G100 ini emang bukan chipset yang jelek-jelek banget sebenarnya. Secara performa buat mobilitas sehari-hari ini udah lebih dari cukup. Kalau emang kebutuhannya bukan yang untuk high performance ya, tapi ini udah sebatas cukup, tapi bukan yang rendah banget juga performanya. Buat OS-nya pakai Android 14, antarmuka XOS yang terbaru pastinya, dan nggak lupa juga sama fitur-fitur special function yang berguna banget pastinya, apalagi buat teman-teman yang suka multitasking. Yang pertama ini ada Smart Panel, yang kalau misalkan kita buka aplikasinya dia bakal jadi floating windows kayak gini. Nah, ini berguna banget buat teman-teman yang misalkan punya e-commerce nih, dan harus buka banyak aplikasi sekaligus gitu. Terus ada Dynamic Bar yang gue rasa ini teman-teman udah tahu ya, semacam kayak ala-ala Dynamic Island-nya si iPhone. Terus ada juga main function alias extended RAM-nya yang bisa di-up sampai 8 GB. Buat baterainya sendiri, ini standar 5000 mAh, terus chargingnya 33 Watt. Tapi bagi gue ini udah lebih dari cukup, buat mobilitas sehari-hari baterainya awet banget. Buat tes charging ya, kalian bisa cek di sini. Gue coba ngecas dari sisa baterai 3% sampai 100%, itu butuh waktu sekitar 1,5 jam. Jadi emang bukan tipikal yang ngebut banget, tapi udah oke untuk HP di entry level. Pas ngecas, kita juga bisa pilih mode low temperature, smart, atau hyper. Oh ya, buat pengujian yang tadi gue tes di mode smart aja ya. Nggak lupa juga sama fitur bypass charging yang masih dibawa. Ini gokil loh, masih dibawa. Ini fitur yang ada sejak Infinix Zero 30 kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman yang suka main game sambil ngecas, fitur ini berguna banget pastinya. Next buat kameranya. Kameranya ini emang nggak yang spesial banget ya buat gua, tapi udah nawarin kualitas yang cukup alias so-so lah buat di harganya. Kamera utamanya 50 megapiksel, terus ada lensa depth 2 megapiksel, terus buat lensa ketiganya seperti biasa, ini AI lens buat pelengkap aja ya. Terus buat kamera depannya 13 megapiksel. Nggak ada OIS ataupun AIS. Rekaman videonya bisa sampai 2K, terus untuk 1080p-nya bisa sampai di 60 fps. Ada juga fitur steady mode untuk videonya ya, jadi biar videonya tuh lebih stabil. Tapi sayangnya ini cuma aktif buat di resolusi 1080p 30 fps aja. Kamera depan juga kurang lebih sama untuk fitur videonya. Nah sekarang, langsung aja kalian boleh cek hasil rekaman video dan fotonya. Setelah pemakaian sekitar 2 bulan ya, sebenarnya masih oke banget, gue belum menemukan kendala yang serius. Buat daily driver, pemakaian ringan sehari-hari ini udah lebih dari cukup. Cuma emang kalau boleh jujur, sampai sekarang gue emang kayak kurang klop sama XOS-nya ya. Ya ini emang soal selera aja sih. Terus satu hal yang bikin gue ngeri sama HP ini ya, tadi seperti yang udah gue bahas, bodinya ini kan tipis banget ya. Kayak gue khawatir ringkih gitu. Mengingat ini HP pasarnya kan entry level, jadi gue nggak berani taruh di saku celana. Kedua, buat main game yang cukup berat kayak Genshin, peningkatan suhunya tuh lumayan terbilang cepat. Baru 5-10 menit, suhunya tuh udah ada di atas 40 derajat ya, jadi pakai cooler ini wajib banget. Nah, buat kalian yang mungkin ada pertanyaan soal HP ini, atau mungkin teman-teman yang udah beli HP ini, boleh banget share pengalaman kalian di kolom komentar ya, atau teman-teman ada yang mau ditanya, boleh banget langsung aja ditanya. Nanti sebisa mungkin gua bakal jawab. Oke, thank you buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.